Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah Majlis Al-Ihya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan yang paling besarnya nikmat adalah nikmat iman dan Islam. Juga adalah nikmat kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada penghujung bulan Ramadan ini, kita bersama-sama akan merindukan suatu hari di mana kita semuanya berkumpul untuk saling sapa menyapa, mengucapkan kalimat selamat, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Walaupun pada hari raya Idul Fitri kita di tahun ini sedikit berbeda dengan keadaan hari raya Idul Fitri sebelumnya, disebabkan karena satu atau lain hal, namun insya Allah semuanya terdapat hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini tempat kita untuk saling menyapa, tempat kita untuk saling berjumpa, tempat kita untuk saling memberikan bantuan satu dengan yang lainnya. Kalaupun tidak bisa dengan pemberian jumlah yang besar, maka sekecil apapun yang kita berikan untuk saudara kita dengan tulus dan ikhlas, insya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membalasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin." Yang artinya, jangan kalian menyepelekan suatu kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, walaupun hanya engkau bisa memberikan senyuman. Senyumanmu itu adalah sedekah yang insya Allah jika kita saling bertatap muka, di waktu kita saling berjumpa, kita ketemu sambil mengucapkan salam, kemudian tersimpan di wajah kita bentuk senyuman, maka insya Allah itu akan menjadikan semakin eratnya persaudaraan di antara kita, semakin terjalinnya rasa cinta di antara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan kita di waktu ini, kita akan menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada. Nasihat yang pertama disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah maknanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan segeralah untuk berbuat kebaikan setelah kamu berbuat kesalahan. Karena kebaikan itu tamhuha, akan menghapus segala kesalahan. Mungkin ada orang yang tersakiti dari ucapan kita, perbuatan kita, atau mungkin dari sesuatu yang kita sendiri tidak menyadarinya. Ada orang yang tersinggung, ada orang yang merasa tersakiti, maka bersegeralah untuk meminta maaf. Berikanlah hadiah kepadanya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hendaknya kalian saling memberikan hadiah. Memberikan hadiah bukan hanya di waktu hari raya, tapi di waktu yang lainnya pun juga bisa saja untuk kita datang berkunjung dan sambil kita berikan hadiah. Ketika hadiah itu diberikan, maka rasa cinta akan terjalin di antara kalian. Orang itu pun juga yang awalnya kesel, insya Allah akan memaafkan kita. Kemudian
Setiap sesuatu yang kita lakukan menyinggung perasaan orang, segera untuk memberikan balasan kebaikan kepadanya. Atau dalam hal urusan kita dengan Allah pada waktu kita telah berbuat dosa, bersegeralah kita melakukan kebaikan karena Allah, maka insya Allah kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Di antaranya adalah bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar Rabb." Sedekah secara sembunyi-sembunyi akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, di antara 7 golongan yang kelak akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya, yaitu rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Saking rahasianya sedekahnya dia itu, tangan kiri enggak tahu berapa jumlah yang dikeluarkan oleh tangan kanan di waktu sedekahnya. Dan yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Karena manusia itu mereka akan berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Dan akhlak yang baik akan menjadikan kesejukan dalam setiap perjumpaan dengan siapa saja. Akhlak yang baik akan menjadikan suasana menjadi cair, saling cinta, mahabbah karena Allah. Tapi jika orang itu tidak baik akhlaknya, maka tidak ada yang suka untuk berdekatan dengannya. Di antara akhlak yang baik adalah saling mencintai karena Allah. Salah satu rawi hadis di sini yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendapatkan suatu nasihat yang mudah-mudahan juga bisa kita amalkan. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Bayangkan betapa bahagianya Sayyidina Mu'adz mendapatkan ungkapan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga bagi orang-orang yang soleh yang hatinya terikat cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan dari Rasulullah adalah segalanya untuk mereka. Yang membuat mereka bahagia, yang membuat mereka gembira, bahkan melebihi apapun yang dimiliki dari seluruh orang dari penjuru dunia. Lebih mereka sukai ketika mendapatkan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintai kamu. Maka kemudian Sayyidina Mu'adz menjawab, "Wa ana uhibbuka anta wallahi ya Rasulullah." Dan saya pun mencintaimu wahai Rasulullah. Demi Allah, sungguh saya juga sangat mencintaimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menasehatinya, "Fala tada an taqula fi duburi kulli salatin, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik." Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa dirinya mencintai Sayyidina Mu'adz, ternyata dalam penyampaian cintanya tersimpan suatu nasihat, pesan, "Aku cinta kepadamu, maka tolong kerjakanlah sesuatu ini." Karena ingin tahu sejauh mana rasa cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamatul mahabbah al-ittiba'. Ciri orang jatuh cinta itu pasti ngikutin yang diinginkan oleh yang dicintainya. Apa pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Janganlah kamu tinggalkan setiap kali beres salat untuk kamu baca, "Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik." Dan ini pun bisa kita amalkan. Anggap saja kita mendapatkan pesan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menyampaikan kepada kita, jangan kamu lupakan bacaan yang harus kamu baca setiap kali kamu beres salat, yaitu apa? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Mudah-mudahan
kita mendapatkan kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya cinta kepada Rasulullah. Kita semua mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sangat rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apalah daya, kita semuanya tidak mempunyai hal yang bisa kita banggakan di hadapan Rasulullah. Masih pada mulanya kita mengaku-ngaku cinta. Mudah-mudahan bisa kita tambahkan dengan banyakin bacaan sholawat. Bisa kita tambahkan kecintaan ini untuk membuktikan cinta kita dengan mengikuti setiap sunnahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Dan kemudian orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, mereka akan bahagia. Karena apa? Rasulullah menyampaikan, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama yang engkau cintai. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama yang dicintai. Maka dengan siapa kita mencintai seseorang, kita akan dikumpulkan bersamanya nanti di akhirat kelak. Kita mencintai Rasulullah dengan keterbatasan kita. Kita mencintai Rasulullah dengan ketidakmampuannya kita. Kita mencintai Rasulullah sepenuh hati kita. Walaupun kita sadar diri kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk Rasulullah, tapi kita tahu Rasulullah pun mencintai kita. Rasulullah pun merindukan perjumpaannya dengan kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Rasulullah dan menjadikan penutup bulan Ramadan ini penutup yang penuh dengan keberkahan bagi kita. Segala kebaikan Allah datangkan semoga semuanya untuk kita. Segala kesulitan semoga semuanya Allah mudahkan. Dan segala macam cita-cita dan harapan semoga Allah berikan. Kita doakan guru kita tercinta Abi, mudah-mudahan sehat afiat, hasil maksud dan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.